Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak Yatisam doakan yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Yang masih kesulitan Allah mudahkan. Yang masih berjuang dengan rentenir dan debt collector, kayak Yatisam juga doakan semoga kalian diberikan kemudahan untuk membayar. Amin. Yang lagi ngarep-ngarep long service juga semoga segera cair ya guys. Yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke guys, good morning. Lagi ngapain ini? Kayak Sam ini lagi sarapan guys. Masya Allah. Kalian sarapan apa ini? Sam banana. Bismillah. Jangan lupa ya guys ya, makan sarapan ya. Walaupun kalian lagi stres, yang apa makan aja. Karena stres itu kan pikiran ya cuy ya. Jadi harus imbang. Ya bu. Masya Allah. Oke, sebenarnya kayak Sam itu mau bikin video itu tadi malam ya, cuma badan kayak udah nggak ada rasa-rasanya ya cuy ya. Aduh, namanya juga kita kerja ya, dinikmati saja prosesnya. Oke, Kaisam baru bisa ngoceh pagi hari ini. Ada salah satu kisah yang mungkin Kaisam itu haru ya cuy ya dengan kisah ini. Bahkan Kaisam itu sempat sedih dengernya. Aduh, Masya Allah ya. Tapi Kaisam itu membuat video ini tujuannya supaya kalian itu berani menghadapi, walaupun kalian ini bekerja di sini sebagai maaf Kungyan atau CC gitu ya. Tapi setidaknya informasi ini membuat kalian itu mempertahankan harga diri, jangan sampai diinjak-injak ya. Apa sih Kaisam? Yuk kita bahas kasus ini. Mungkin buat anak baru yang dipaksa untuk menandatangani one man notice dan membuat perjanjian. Ini perjanjian yang sangat menurut Kaisam ini agensinya benar-benar melukai harga diri si pekerja ini. Ayo cuy, kita bahas. Kita sebut aja pekerja migran ini Mbak Siti. Mbak Siti ini ibu dari seorang anak dan sudah punya suami di Indonesia. Dia ini pengen mengadu nasib ke Hong Kong. Ini nggak ada pengalaman sama sekali ya cuy. Jadi Mbak Siti ini adalah non yang proses dari PT. Nah, setelah proses dari PT dengan potongan yang begitu ya mehong ya cuy ya. Dia ini datang ke Hong Kong ya tujuannya untuk merubah nasib. Termasuknya Mbak Siti ini tipikal orang yang mau kerja dan nggak update banget gitu. Jadi handphone ya ala kadarnya, ya masih bisa internetan tapi yang nggak bagus-bagus amat. Nah, sesampainya di Hong Kong, ini Mbak Siti bekerja juga nggak mulus-mulus aja nih cuy, iya kan? Dia harus bertemu dengan majikan yang meninggal dunia. Jadi difinishkan dong. Sedangkan potongan ini baru dibayar satu kali dengan agensi. Oke, setelah itu ya harusnya Mbak Siti ini bisa menunggu majikan baru di Hong Kong ya cuy ya. Akhirnya Mbak Siti ini ditransfer lagi ke agent untuk diberikan kesempatan mendapatkan majikan yang kedua. Karena yang tadi itu. Nah setelah datang ke agentnya ini kan nggak mau rugi ya cuy. Jadi dia ini mempartimekan Mbak Siti untuk mendapatkan tambahan uang supaya dia pun bisa membayar boarding house. Jadi 1 bulan itu Mbak Siti disuruh kerja dan uangnya sama sekali nggak dikasih. Itu malah diambil agensi untuk bayar boarding house. Ya tapi Mbak Siti itu ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting pada waktu itu dia bisa hidup dan bisa dapat tempat tinggal ya cuy. Nah visa baru Mbak Siti turun cuy. Dia ini dengan majikan baru ya. Kembalilah Mbak Siti ini bekerja dengan majikan yang baru. Nah alhamdulillahnya majikan yang baru pun pelit. Astagfirullah. Iya kan, aduh ini ujiannya ini benar-benar cuy ya. Kita pekerja migran tuh ujiannya tuh aduh Masya Allah gitu ya. Tapi Mbak Siti itu ya dijalani gitu. Karena ingat, saya kesini harus merubah nasib saya. Oke, dengan potongan agensi lumayan ditambahkan tuh dari potongan awal. Jadi Mbak Siti dengan majikan baru ini potongannya 3.400 selama 4 bulan plus 500 4 kali. Jadi kalau di global ini 1 bulannya ini bisa membayar agensi 3.700. Contoh lah ya, 3.700 3.800. Bahkan hampir 80% gajinya ini masuk ke agensi untuk potongan selama 4 bulan, ya kan? Aduh, banyak banget ya cuy. Ini kalau misalkan kalian udah nggak normal seperti ini ya cuy ya, harusnya kalian tuh bisa buktinya, ini bisa dilaporkan ke labor ya cuy. Ini agen-agen yang menargetkan biaya overcharging kayak gini nih, lapor aja ke labor ya. Gimana caranya Kaisam? Ya kalian lunas dulu, bukti-buktinya kalian laporkan ke labor dengan nama agensinya, tanpa harus memberitahukan identitas kalian. Boleh, asalkan buktinya kuat gitu. Setidaknya yang kita rasakan, yang kita lakukan, ini supaya teman-teman kita yang lain menggunakan agensi ini tidak dibeginikan gitu. Oke, belajar berani ya. Lanjut lagi tuh, Mbak Siti sudah datang di majikan barunya. Alhamdulillah ya, majikannya ini masih muda,
ya kan. Itu ada Suice, ada Dadai, ada Singsang. Pokoknya komplit lah dalam satu rumah yang rumahnya itu cuma 3 kamar. Mbak Siti ini kebetulan jaga nenek, dan dia ini tidur dengan neneknya. Singkat cerita, Mbak Siti ini tipikal orang yang nggak pernah bisa ngambil makanan majikan sebelum dikasih sama majikannya. Oke, pertanyaannya, Mbak Siti dikasih makan layak nggak kayak Tisam? Menurut pengakuannya Mbak Siti, jadi Mbak Siti ini makan di rumah majikannya itu ya apa yang majikan makan. Ya, ini yang meloloskan majikan untuk tidak mengganti dengan uang. Karena apa? Karena Mbak Siti difasilitasi dengan makanan walaupun ala kadarnya. Saya banget kayak Sam. Saya makan itu pakai tulang ikan wani yang dagingnya cuma nempel di tulangnya. Astagfirullah. Sabar ya. Lanjutkan kontrak, finish, cari majikan baru. Biasanya ya, majikan yang dulunya pelit, ini majikan baru ini royal cuy ya. Makanya terus kerja yang benar. Bismillah, move on, cari majikan lagi. Biasanya itu apa namanya, majikannya lebih baik daripada kemarin. Nah, setelah itu ya masak ya cuy ya. Masak nggak enak, ini potong gaji. Waduh, ya repot ya Kaisam jadi Mbak Siti. Iya, tapi Mbak Siti jalani karena ingat tuh, pengen merubah nasib keluarga. Dan kebetulan Mbak Siti juga kan apa namanya, orangnya itu pekewoan, apa ya pekewo ya, sungkan ya, sama majikan tuh sungkan. Jadi dipotong karena nggak enak tuh ya cengar-cengir aja gitu. Masakan saya nggak enak ya majikan, gitu loh guys. Jadi tipikal orang yang dipendam dalam hati gitu. Nah, jadi kalau misalkan majikannya makan, Siti ini nggak enak, nah bisa saja nih ya kan. Ini kita harus patut mencurigai nih. Kalau majikan ini ngomong nggak enak makanannya tapi habis, itu tanda tanya cuy, ya kan. Masa kita yang mensupport majikan makan, ya kan, makanannya habis, kita yang dipotong apa namanya, dipotong denda karena nggak enak, ya kan. Yang lebih parahnya, kalau Mbak Siti ini belanja, misalkan contoh beli sauyuk ya di pasar ini, pulang ini nggak tahu nih, apa namanya, jatuh ini nota beli sauyuk. Pas nyampe rumah itu kan di global ya belanjaan apa ya, nah yang nota sauyuknya ini jatuh, suruh ganti cuy, ya kan. Yang lucunya sauyuknya dipodong gitu, ya kan, karena notanya nggak ketemu, Mbak Siti yang bayar. Bayangkan aja kalau sauyuk itu harganya $30, ya Mbak Siti lagi yang bayar gitu. Dan ini potong gaji. Majikannya pintar, pekerja migran ini boleh dipotong gaji karena kesalahannya, tapi tidak lebih dari $300. Majikannya tuh selalu motong gajinya di bawah 300, ya kan. Cuma Mbak Siti ini nggak pernah minta receipt, atau misalkan kalau misalkan saya dipotong gaji. Buat kalian nih yang dipotong gaji sama majikan, sekarang mulai pintar untuk memberontak. Dengan cara apa? Kalau kita terus-terusan dipotong gaji, walaupun $25 itu dipotong, kalian ambil kertas, kalian tulis, I pay already my employer $25. Mau isi ya dadai, hoi mau iya leci mengan mengkoi. Dan majikan itu kaget kan, masa $25 aja tanda tangan, ya harus, ya kan. $25 buat pekerja migran, ini 50.000 cuy. Ya mungkin saja 50.000 ini bisa buat beli susu anak kita di Indonesia, iya kan. Mungkin $25 buat majikan ini nggak banyak gitu, tapi kita harus memperjuangkan harga diri kita. Ya lucu, sauyuknya dipodong, kita yang bayar gitu, ya kan. Ya minta tanda tangan dong, jangan enaknya aja kamu itu. Loh, saya loh kerja di rumah kamu itu untuk cari Wantoti Jin, kan dulu interview kayak gitu ya. Kamu ngapain mau ke Hong Kong? Oh, you Wantoti Jin dada, ya kan. Ingat ya. Loh, nyampe sini kok malah kita yang subsidi makanannya majikan. Wah, ini majikan nggak beres ya kan. Aduh, sabar guys, ya sabar cuy. Ini konfliknya. Sebenarnya Mbak Siti ini hubungin kayak sama itu kemarin. Dia ngomong kayak gini, Kak, boleh nggak saya tuker pakai dolar? Suami saya gadekan motor hari ini di Indonesia. Dadenya nggak banyak Kak, 500.000 untuk kirim saya ke Hong Kong. Saya besok libur Kak, hari Minggu nih, hari ini libur Mbak Siti. Hari ini saya libur Kak, cuma saya nggak punya uang sama sekali. Ya tadi itu ya guys ya konfliknya. Nah ini posisinya Mbak Siti dengan majikannya ini sudah berjalan 2 bulan ya cuy ya. Dan dia sudah membayar potongan 2 kali, utang 2 kali. Nah setelah itu Mbak Siti, yo kayak sama itu ya udah nggak apa-apa, nanti kamu ketemu sama teman saya yang libur, nanti uangnya saya titipkan sama dia, kamu ketemu ya sama dia. Ya mungkin kalau ketemu sama Kaisam takut jadwalnya itu nggak sama gitu ya cuy ya, daripada nanti dia buru-buru, ya udah ketemu saja sama teman Kaisam, nggak apa-apa, kamu kirim aja ke rekening saya. Dapatnya berapa aja deh Kak? Suami saya kirim $400 untuk
bantu saya jajan di sini. Karena jujur Kak, saya kurang makan di sini, ya kan. Saya juga nggak mau ngambil makanan majikan. Jadi saya suruh suami saya gadein motor di Indonesia. Tuh guys, perjuangan kita di sini kadang kita nih harus minta perlindungan sama siapa kalau kita dizolimi kayak gini ya. Ini kan udah tahun 2023 gitu, bukan tahun bahela gitu ya kan. Kok masih ada gitu yang seperti ini. Singkat cerita, uang itu memang sudah ditransfer cuy ke rekening Kaisam. Dan Kaisam juga sudah kasihkan ke teman yang besok mau ketemu. Itu dapatnya $200. Timbul pertanyaan, Kaisam kok kenapa nggak bantu aja sih? Kenapa harus menerima uang ini apa namanya? Uang rupiahnya. Loh, kita ya guys ya, mengajarkan kepada orang ya, dia coba sejauh mana dia usaha terlebih dahulu. Jangan ada orang yang minta tolong, kita langsung iba dan kasihan, ya kan? Nah, makanya dari itu buat kalian nih banyak yang ketipu-ketipu kayak gitu tuh, ya kan? Tapi termasuknya kembali lagi, kayak Tisam ini salut sama Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini bukan tipikal orang yang mau meminta bantuan, tapi dia berusaha dulu cuy. Ya kayak Sam ya, coba lihat dulu. Nah, setelah itu cuy, malam harinya, ini nomornya Mbak Siti memang nggak aktif-aktif, yaitu karena tadi handphonenya masih apa namanya standar. Malam hari Mbak Siti ini baru telepon kayak Tisam, Kak, saya bulan depan disuruh pulang ke Indonesia. Loh, kaget, kenapa? Ya kan? Jadi cuy, ini konfliknya. Kaisam itu begitu marah ya. Menurut kalian marah nggak sih seperti ini? Jadi Mbak Siti ini di Jumat pagi, ini Mbak Siti ini kan biasanya untuk makan siang ini memakan apapun yang bekas nanti malam. Jadi majikannya itu selalu menyisakan makanan semalam itu untuk Mbak Siti makan. Ditaruh kulkas, jadi tanpa memberitahukan majikan yang Mbak Siti ini makan. Nah kebetulan di hari Jumat kemarin itu makanannya agak wah, ya kan? Sisa makanannya ini adalah makaroni pasta cuy, yang itu cuma setengah mangkuk gitu, terus ditaruh di kulkas. Ya Mbak Siti kembali lagi, ya kan? Kita ini kan bukan orang yang apa namanya pintar gitu ya, termasuknya ya. Nah jadi Mbak Siti itu karena mindsetnya kalau makanan sisa yang ada di kulkas ini adalah haknya Mbak Siti, maka dari itu Mbak Siti ini mengambillah tuh satu mangkok yang berisi makaroni pasta, ya dimakan sama Mbak Siti, ya kan, orang nggak ada makanan lain. Nah singkat cerita, majikannya ini bangun tidur coy, buka kulkas, itu lihat makaroni pasta udah dimakan sama Mbak Siti. ternyata makaroni itu sebenarnya mau dimakan lagi sama majikannya, cuma nggak bilang sama Mbak Siti. Nah ini kan adalah miskomunikasi ya cuy ya. Menurut kalian Mbak Siti salah nggak sih? Iya kan? Akhirnya di situ majikannya bangun tidur, mungkin ya perutnya keroncongan, lapar, udah ngebayangin makaroni pasta gitu ya, dimakan sama Mbak Siti. Udah ngelihat Mbak Siti aja empat gitu ya kan, apalagi makanannya dimakan. Akhirnya marah dong majikan, kamu hari ini pergi ke agensi, dia kan. Akhirnya Mbak Siti itu mau menyelesaikan makaroni pastanya disuruh ke agen. Akhirnya Mbak Siti ya nurut aja cuy ya. Ya perjalanan ke agen langsung majikannya nggak tahu ngomong apa sama agent gitu ya. Tapi sesampainya agent, Mbak Siti ini udah dikasih muka masam nih sama agentnya. Terus disuruh duduk, dikasih satu lembar kertas kosong. Di situ sudah ada kalimat yang Mbak Siti harus nulis ulang. Dicap 3 jarinya Mbak Siti dan tanda tangan. Di situ isinya mencengangkan sekali cuy. Majikan mengatakan bahwa Mbak Siti tidak bisa bekerja. Jadi apa namanya, nggak cocok majikannya bekerjanya itu. Terus Mbak Siti ini melakukan kesalahan memakan makanan majikan dengan lancang itu guys. Jadi kalau misalkan Mbak Siti apa namanya sampai 1 bulan ini tergantung majikannya masih mau menerima tenaganya Mbak Siti atau enggak. Tapi kalau misalkan ada kesalahan lagi, nah Mbak Siti ini akan dikeluarkan di bulan depan, ya kan? Berarti tanggal 17 lagi tanpa menerima hak apapun. Tanda tangan kamu. Ya, ini kan agent gila ya, ya. Dimana kita saat berarti Mbak Siti ini dipaksa menandatangani surat one man notice ya, ya kan? Jadi pemberitahuan 1 bulan, ya kan? Mungkin majikannya udah ngomong dulu sama agent itu, saking keselnya gara-gara makaroni aja ya. Itu kalimatnya itu tanpa mendapatkan hak apapun. Ayo kita bahas cuy kasus ini. Sampai akhirnya kayak sama ngomong, kenapa kamu itu nggak ngomong sama saya waktu kamu ada di agensi? Saya bingung kak. Di situ majikan itu nelpon sama agent tuh kayak gitu. Lancang ini pembantu ini, saya nggak suka katanya gitu. Terus Mbak Siti itu ngomong masalahnya cuma makanan, terus di situ juga saya nggak ada makanan lagi miss, ya kan biasanya saya makan makanan sisa semalam, terus salah saya di mana gitu, iya kan? Nah ini guys, ayo kita bahas sebenarnya salah nggak sih Mbak Siti? Oke cuy, walaupun seperti itu kita patut mencurigai kalau misalkan kita biasa dikasih udang 2 biji terus tiba-tibanya ada ayam setengah ya, kita nih harus ngomong dulu sama majikan ya. Majikan itu yang di kulkas
saya makan atau enggak, ya kan? Gak apa-apa kita banyak nanya cuy, daripada kita salah, ya kan? Berarti yang sedikit mencurigai makanan agak berbobot sedikit itu curiga ya kita harus tanya dulu ya, jangan asal makan ya. Nah itu kalau misalkan majikan nggak ngomong, ini nih pembelajarannya untuk kita ya. Aduh, menurut kalian gimana Mbak Siti? Aduh, jadi akhirnya Mbak Siti itu ngomong sama Kaisam, saya itu sedih Kaisam, jadi saya harus gimana ya, padahal suami saya tuh di rumah itu tuh menggadaikan motornya itu 500.000, dan motor itu tuh untuk anaknya sekolah dan suaminya itu cari kerja. Hanya karena suami saya itu ngelihat di sini saya itu selalu nggak ada uang dan kelaparan, jadi suami saya itu bela-belain. Ya udah, nggak usah sedih ya, ya insya Allah ya, alhamdulillah cuy, wis udah Mbak Siti yang lega hati ya. Jadi Kaisam itu ngomong kayak gini, walaupun kamu menandatangani perjanjian seperti itu, yang namanya one man notice, ini hak kamu adalah menerima sisa gaji, tiket pesawat, dan akomodasi sama uang cuti tahunan ya. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 bulan, ini kita bisa mendapatkan hak cuti tahunannya cuy ya. Udah nggak usah sedih hanya karena kamu sudah tanda tangan dan cap 3 jari. Wis, kita abaikan aja. Sampai pas itu ngomong sama agensinya, kalau misalkan memang majikan udah nggak suka sama saya, kenapa nggak hari ini aja sih dikeluarkan? Oh, nggak dapat uang cuy, iya kan? Nggak dapat uang sama sekali, iya kan? Tinggal impas-impasan aja sih. Kalau misalkan majikan nggak mau kasih 1 bulan gaji uang termination, ya udah keluarkan aja gitu. Yang penting pulangkan saya ke Indonesia dengan tiket pesawat. Kenapa dia harus meminta tenaganya Mbak Siti untuk bekerja 1 bulan kemudiannya? Ini nih yang harus kita tanamkan kepada teman-teman kayak Tisam. Kalau misalkan kalian disuruh menandatangani one man notice dengan alasan tidak akan menuntut hak-hak kalian, ini adalah pembodohan menurut Kaisam. Kalian berhak menolak sama agensi walaupun status kalian masih punya potongan. Saya nggak mau kalau misalkan dia mau one man notice saya, ya sudah, tetap saya mendapatkan hak-hak saya. Harus kayak gitu ya. Saya nggak mau cimeng, saya juga nggak mau tanda tangan walaupun agenmu itu memaksa kalian, mengepus kalian dengan semua kesalahan-kesalahan. Kamu tantang, salah saya apa? Salah saya makan. Orang saya juga punya hak jatah makan 1.000 lebih. Itu hak jatah makan pekerja migran. Hanya karena makaroni sisa, berapa sih harganya? Tinggal potong aja sih dari gaji saya. Kalau misalkan memang seperti itu, kenapa harus diperbesarkan seperti ini? Why? Ini yang bikin emosi ya kan? Aduh. Tapi pada akhirnya nangis ya. Semalam itu Mbak Siti tuh, aduh Kak, ya udah gini aja. Kalau nanti kamu diputus kontrak untuk pulang bulan depan, nanti kita bekerja di Makau aja ya. Iya Kak, saya nggak mau pulang. Iya, nanti saya bantu untuk pergi ke Makau. Jangan ngeladenin agenmu, kamu harus lega hati. Nanti kita pergi ke Makau, terus kamu juga nggak wajib untuk bayar potongan PT. Karena apa? Karena apa cuy? Ya karena Mbak Siti itu masih pengen kerja gitu. Tapi mereka ini, agen dan majikan ini menzolimi pekerja, seolah-olah kalau kita ini nggak bisa kerja gitu, ya kan? Ini benar-benar pembodohan menurut Kaisam. Jadi setelah semalam Kaisam itu melegakan hatinya, Mbak Siti, udah ya, nanti kita cari kerja di Makau. Iya Kak, beneran ya cari? Iya, nanti kita cari kerja di Makau. Terus moga-moga aja di sana nanti kamu mendapatkan majikan yang lebih baik. Ya kerja dimanapun, ya boleh, insya Allah ya. Nah, terus udah, kamu gak usah sedih. Suruh suami kamu untuk ambil motornya besok. Ya, biar kerja lagi, biar anaknya bisa sekolah lagi. Akhirnya dari situ, Mbak Siti itu, wah, nangisnya itu pecah. Kaisam itu sampai sedih aja ya. Sedihnya gitu, ya Allah ya, kenapa kita ini kerja? Kenapa agen itu nggak bisa berdiri di tengah-tengah, di mana kita ini bekerja di sini dengan background keluarga yang benar-benar kekurangan gitu, ya kan? Harusnya kita kesini itu untuk merubah keadaan nasib, tapi hanya karena potongan PT yang besar ini menjadikan kita ini berhutang sebelum bekerja, ya kan? Saat kita diputus di tengah jalan, berarti resikonya kita masih menanggung hutang, ya kan? Ingat cuy, buat kalian yang masih hutang PT, saat kalian di termination, itu bukan kesalahan kalian. Jadi walaupun kalian dipulangkan ke Indonesia, itu PT nggak berhak menuntut uang kalian. Orang kita masih pengen kerja kok. Kan bukan salah saya dipecat. Iya kan? Terus kamu nagih saya untuk membayar hutang. Ya proseskan saya lagi dong untuk datang ke Hong Kong. Jangan kamu kejar saya di rumah. Itu baru benar ya. Maka dari itu kalian harus pintar gitu menghadapi mereka. Jangan pakai nangis. Oke? Aduh. Jadi Kaisam itu sedih ya semalam itu ya. Coba bayangin aja cuy. Mbak Siti aja kurang makan di sini. Dia sampai transfer uang, apakah agen tahu? Apakah agen tahu? Apakah agen tanya? Majikan kamu gimana tuh? Ngasih makannya bener apa enggak? Iya kan? Harusnya agen ini negur majikannya ya kan? Mbak Siti lo diem, dikasih tulang ikan wani. Saat dia makan makanan sisa di kulkas, disuruh tanda tangan one man notice. Yang seolah-olah kesalahan itu kesalahan besar banget, ya kan? Mbak Siti lo nggak mencuri uang, nggak mencuri apa ya? Ini marah nih kayak sama ini. Oke cuy, ya kita dampingi Mbak Siti, semoga nanti kita lihat bulan depan permainan apa yang mereka lakukan. Kalau misalkan mereka masih mempermainkan Mbak Siti seperti ini, wah ya Kaisam akan sentil ini agensinya.
Insya Allah Kak Isam berani itu ngomong sama agensinya, walaupun Kak Isam itu pekerja migran, ya kan? Kalau Kak Isam aja berani memperjuangkan kalian gitu, berarti kalian yang punya badan harus berani memperjuangkan masa depan kalian sendiri. Oke, tetap semangat cuy, tetap berani. Wis, masya Allah. Ya wis guys, gimana nih fenomena memakan makaroni majikan yang di kulkas? Sebenarnya salah nggak sih Mbak Siti seperti itu? Sebenarnya lebih ke miskomunikasi aja ya. Jadi buat kalian, apapun punya majikan, harus ngomong dulu sama majikannya. Muisi ada hai hoem hoi, hai supaya kok ngosik ya. Kalau misalkan jangan sama makan lagi, ya udah makan yang lainnya ya. Makan telur aja nggak apa-apa, makan mie aja nggak apa-apa ya. Kalau misalkan berbau internasional kayak gitu, kita patut mencurigai itu, ya kan? Jangan sampai kasusmu kayak Mbak Siti disuruh menandatangani surat one man notice. Aduh, udah mungkin itu aja sharing guys hari ini. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.